Merdeka! Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia 17 Agustus 2021. Bersyukur, bangga, dan terima kasih kepada seluruh pahlawan. Hari ini Indonesia memasuki usia yang ke-76. Rasa syukur dan bangga mari kita wujudkan dengan untuk terus bekerja membangun bangsa kita untuk menjadi bangsa yang maju, unggul, dan lebih baik dibanding bangsa-bangsa lainnya. Kemerdekaan Indonesia yang ke-76 ini adalah kesempatan bagi kita untuk bangkit dan kembali menjadi negara yang maju dengan kita bebas dari pandemi. Merdeka dari pandemi berarti kita bisa menjadi bangsa yang sehat, bangsa yang kuat, dan bangsa yang makmur dan sejahtera. Merdeka berarti kita lepas bebas dari pandemi. Tidak ada jalan lain kecuali kita laksanakan vaksinasi dengan cepat. Vaksinasi untuk kita bebas dari COVID-19. Mari momentum kemerdekaan ini kita jadikan kebersamaan kita untuk Indonesia berhasil melaksanakan vaksinasi. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Indonesia merdeka 76 tahun yang lalu adalah berkat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di samping karena perjuangan yang gigih yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan kita. Hari ini kita memperingati ulang tahun kemerdekaan yang ke-76. Maka dengan terus menerapkan protokol kesehatan di musim pandemi ini, dengan terus menjaga kesehatan, menjadikan budaya hidup sehat sebagai tradisi dan budaya hidup kita adalah perjuangan kita bersama. Saya Muhammad Abdul Qadir, Ketua DPC PKB Kabupaten Gresik, mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Ya saya pernah lah punya pengalaman seperti itu, nonton video terus ditakzir pulang. Pengalaman mokong ya? Iya, dibotakin di pondok itu kan. Ditakzir. Tapi kan ya. Iya. Tapi itu memberikan pelajaran bagi kita santri. Iya, kewajiban anak ke bapak ya, kayak gitu bahasanya. Dan banyak mungkin di luar sana yang berpendapat bahwa ya udah kamu NU aja, tapi udah jangan ikut-ikut politik gitu. Menurut Bapak setuju nggak sih Pak pendapat seperti itu gitu? Wah, dan itu salah satu apa ya istilahnya ini pembohongan publik kalau saya ngomong begitu. NU saja, jangan ikut-ikutan politik. Justru yang ideal hari ini itu politisi yang tipikal seperti politisinya PKB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke
podcast Ngalor Ngidul. Kali ini bersama saya Iva Zuhri sebagai co-host. Oke, di sini di studio kita udah kedatangan tamu yang sangat spesial dari Kota Gresik, yaitu Bapak Abdul Qodir. Sehat, Pak? Alhamdulillah, Pangestu. Ya, Bapak Abdul Qodir ini beliau ketua DPRD dari Gresik sekaligus ketua DPC dari PKB Gresik ya. Gimana Pak aktivitas hari-hari ini saat PPKM? Alhamdulillah masih bisa berjalan dengan baik meskipun terus harus taat akan protokol COVID. Kasus Gresik gimana kasus di Gresik? Alhamdulillah hari ini minggu terakhir ini hasil rapat kita dengan Forkopimda sudah mulai melandai. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Bed di rumah sakit juga sudah mulai turun. Yang terkonfirmasi juga sudah mulai turun. Baiklah kondisinya. Kalau untuk vaksinasi? Vaksinasi alhamdulillah terus berjalan. Ada beberapa vaksinasi yang baik dilakukan oleh pemerintah, dilakukan oleh beberapa komunitas, perusahaan dan seterusnya. Terus berjalan. Ya, alhamdulillah baik. Dari DPC Gresik sendiri ada program apa Pak untuk meminimalisir meminimalisir teman-teman yang terkena COVID, mungkin pembagian sembako ke isoman? Kami kemarin melakukan pembagian 1.000 sembako untuk isoman. Kemudian kami mendatangi beberapa rumah yang kebetulan orang tuanya meninggal dan ada yatim piatunya di rumah. Di Balong Panggang itu ada beberapa anak yang ditinggal ayahnya, minggu berikutnya ditinggal ibunya. Ya Allah. Usianya masih anak-anak, itu kita datangi, kita pastikan bahwa anak-anak ini masih terus bisa melaksanakan kehidupannya, pendidikannya masih terus bisa terjamin, kesehatannya dijamin. Kita memastikan itu aja. Dan itu kita lakukan bersama-sama dengan teman-teman di DPC. Alhamdulillah ya, kita masih bisa membantu ya gitu. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Mungkin tahun depan kayaknya Pak udah mulai santai. Mudah-mudahan. Ya, soalnya PPKM ini diperpanjang terus sama pemerintah gitu. Mudah-mudahan. Kalau di Gresik sendiri PPKM-nya gimana Pak? Ketat atau sudah mulai longgar? Ini sudah mulai agak ada beberapa pelonggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Tetap merujuk pada Imendagri ya. Iya. Ada surat instruksi Menteri Dalam Negeri, tapi sudah mulai alhamdulillah ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku MKM sudah mulai jalan. Alhamdulillah. Soalnya ya PPKM sangat terasa sih buat misalnya pedagang-pedagang kecil. Itu kan kasihan juga ya gitu. Ya, DPC PKB terinspirasi DPC Lumajang, ketua DPC kalau enggak salah. Ya, itu. Halo borong. DPC Lumajang. Aksi borong itu ya. Iya, itu juga kami lakukan di Gresik. Kita cari yang sangat memang harus dibantu, harus dibeli dagangannya dan seterusnya, itu juga kita lakukan. Terinspirasi melihat aksi ketua DPC atau ketua DPR di Lumajang itu, Mas siapa itu? Kami meniru juga itu. Iya. Bagus. Saling menginspirasi, saling melengkapi, saling mendukung satu sama lain supaya ya dampak dari pandemi ini nggak terlalu berat ya buat kita-kita, apalagi buat masyarakat yang saat ini secara finansial itu masih sangat kurang gitu. Ya, betul. Ya, Pak, ini kan lagi Agustus nih. Siap. Biasanya ngapain nih kalau Agustus? Lomba-lomba gitu nggak? Kalau tidak lagi PPKM ya, enak PPKM ya? tidak lagi kondisinya pandemi, memang kami kemarin ya ada di tahun kemarin waktu Pak Wakil Bupati Gresik Pak Muhammad Qasim ketua DPC, kami juga menyelenggarakan beberapa event lah. Iya, event di DPC ya? Di DPC. Termasuk kita kerjasama dengan teman-teman Fatayat, itu ada pilihan Putri Fatayat, itu sama DPC. Itu saat-saat Agustus ini ya? Iya. Cuma ya saat ini semakin ya nanti kita cari kegiatan yang secara virtual Pak. Ya, masih dibolehkan lah oleh aturan PPKM ini. Lomba makan kerupuk, tapi lomba makan kerupuknya secara virtual. Boleh. Atau ya semuanya dilakukan secara virtual ya, gimana lagi ya, masih pandemi kayak gini.
Dan ini kita Agustus, hari kemerdekaan, nuansa-nuansa kebangsaan gitu. Ya. Kembali kayak perlu direfleksikan oleh kita semua gitu. Apalagi anak-anak muda sekarang ya. Terus kalau kita ngomongin soal PKB, soal kebangsaan, soal nasionalisme itu kan tidak terlepas dari yang namanya santri, Pak. Ya. Iya. Jenengan juga katanya dulu santri di mana, Pak? Alumni pondok pesantren Yai siapa ya, Pak? Saya ini kebetulan memang Atau ada pondok pesantren juga di Gresik sebenarnya? cetakannya cetakan pesantren saya. Justru saya ini kalau ditanya pendidikan formal saya bingung jawabnya. Ya. Lebih Tapi ke ya karena memang sejak kecil saya di pesantren. Oleh orang tua dititipkan di pesantren. dari SD. Dari sebelum tamat SD saya sudah di pesantren. Sebelum tamat SD. Jadi kelas 4 SD itu saya ada Mm-mm. di Mojokerto. Masih kecil sekali ya. Iya, masih di pondok Quran lah waktu itu. Habis itu Hafid jenengan, Pak? Oh enggak. Cuma memang mempelajari tata bahasa. Berapa tahun mondok? Sampai saya itu keluar dari pesantren itu saat Indonesia krisis 98. Oh, 98. Ya, reformasi. Genting-gentingnya lah Ya, itu Indonesia. Ya. Era-era reformasi itu. Itu Kemudian di keluar keluar dari 99 pesantren. pertama kali PKB ikut pemilu itu saya ikut pemilu yang kedua di usia saya waktu itu. Jadi saya ikut pemilu itu kalau tidak salah iya. tahun 9. Era Gus Dur masih. Iya, tahun 97. Ya 97 pemilu itu yang kemudian 98-nya ada reformasi, Iya, kemudian 98 99 reformasi. ada pemilu hasil reformasi itu. Mm-mm. Saya sudah ikut pemilu. Berarti Dan kental itu sekali ya. Saya 97 98 awal saya masih di pesantren. Mm-mm. Saya waktu itu diperintah oleh kiai untuk membaturi atau ngodami lah bahasanya pondok itu. Gus Mujib Sohib Denanyar. Oh, berarti dulu Saya dulunya di Pacul Goang itu Mojokerto atau Jombang? di Jombang. Oh, Jombang. Ya, Berarti SD di Mojokerto. Ya. Kemudian Kemudian saya pindah ke Pacul Goang. ke Jombang. Di Iya. salah satu desa yang katanya pondok paling deso. Hmm. Jauh di sebelah timurnya Tebuireng itu. Iya. Pondoknya Mbah Ye Aziz Mansur. Mm-mm. Ketua Dewan Suro DPP PKB. Jadi kultur pesantrennya kuat banget ya jenengan. Ya Santri, basic sejak 87 kesantriannya. sampai 98 saya memang hidupnya di pesantren. Pendidikan pesantren dengan pendidikan mungkin formal atau saat ini tuh sangat kontras atau ada beberapa yang sama mungkin, Pak? Mungkin metodologi pendidikan pesantren itu unik dan saya kira seandainya kemudian metode pengajaran di pesantren ini kemudian ditarik kemudian menjadi metodologi nasional itu saya kira pendidikan kita akan sangat maju. Saya tidak tahu orang-orang pesantren itu kan dituntut kreatif, kemudian ada tradisi-tradisi yang tidak ada di dalam dunia pendidikan yang lain lah. Kedisiplinan mungkin salah satunya. Di antaranya itu kita disiplin. Artinya orang pesantren itu kan jauh dari orang tua. Anak-anak santri itu lebih mandiri ya. Lebih hidup mandiri. Dia bisa punya tanggung jawab atas dirinya. Kalau dia mau berhasil sebagai seorang santri maka dia harus punya ritme yang terjaga betul di pesantren. Dan itu terasa kan. Iya. Dia harus hidup mandiri, punya tanggung jawab atas dirinya sendiri karena peraturan pondok itu sangat mudah, apalagi pondok-pondok di desa sangat mudah untuk dilanggar. Jadi kalau memang tidak dalam hati dan pikirannya ini pengen taat dengan aturan kiai ya saya pernah lah punya pengalaman seperti itu, nonton video terus ditakzir pulang. Pengalaman mokong ya. Iya, dibotakin di pondok itu kan. Ditakzir. Tapi kan ya. Iya. Tapi itu memberikan pelajaran bagi kita santri. Ya, bukan berarti itu kayak
hukuman yang mungkin kalau sekarang ya itu kalau sekarang diterapkan mungkin di sekolah formal mungkin orang tua atau wali murid itu udah apa ya protes gurunya sudah dibawa ke jalur hukum, tapi Ya, itu ada nilai positif sendiri waktu di pesantren kalau sistem atau metodologi pendidikannya seperti itu ya Pak. Ya, itu yang tidak terjadi di dunia pendidikan di luar pesantren begitu. Setiap hukuman kalau bahasa kita ditakzir ya. Iya, ditakzir. Ditakzir oleh kiai itu kan pasti tujuannya litarbiyah, pasti tujuannya mendidik. Iya, dan Dan mungkin ada itu yang unsur-unsur itu yang kemudian membuat kita semakin mandiri, semakin punya tanggung jawab atas diri kita sendiri. Pasti kuncinya ya kalau pengen sukses jadi santri, pengen berhasil untuk memperoleh dan bisa serap ilmunya para kiai ya taat itu tadi. Akhirnya itu yang muncul. Jadi takziran itu bagian dari mentarbiyah jiwa kita. sami'na wa ta'na ya Pak ya. Dan mungkin itu yang apa ya seringkali mengenah atau apa ya menjadi pola pikir santri dulu dan sekarang mungkin masih sama ya Pak, atau ada perbedaan santri zaman dulu lebih zaman kolonial dengan santri zaman sekarang, ada perbedaan atau secara pastinya ada perbedaan lah, tapi perbedaan, ada kalau di pergeseran pesantren masih positif, artinya masih positif. harus juga mengikuti perkembangan zaman juga. Kalau dulu zaman saya sih di pondok itu belum ada namanya telepon, pesantren itu belum punya telepon. Jadi orang tua kalau mau ngabari apa-apa ya masih berkirim surat. Nanti ada salah satu santri yang ditugasi untuk ngambilin surat di kantor pos. Masih sistem wesel lah. Kalau sekarang anak sudah dipegangin ATM. Sebagian besar pondok-pondok kita ini sudah ada mesin ATM semua. Kalau dulu kan kalau kita jadi ada apa ya? Ada asiknya lah. Asiknya. Kalau kita mau cek ini hari ini kita dapat kiriman apa enggak, kita harus datang ke kantor pondok itu. Kan ditulis itu hari itu siapa aja yang dapat kiriman dari orang tua. Jadi nama-nama yang dapat wesel itu ditulisin. Wesel ada nama saya itu berarti kita lagi dapat kiriman uang. Itu asik saja. Iya, kenangan-kenangan yang asik ya gitu. Yang tentunya untuk anak-anak sekarang nggak ngerasain itu. Kalau sekarang kan santri ustadznya sudah pegang HP, jadi kalau mau ngabari orang tuanya apa-apa bisa video call segala macam. Jadi lebih mudah. Ya ini pastinya pesantren-pesantren kita juga mengikuti perkembangan itu. Tapi yang paling tetap dipertahankan saya lihat di pesantren-pesantren. Saya masih sering sowan ke Pacul Khoang, beberapa kali saya juga datang ziarah ke makam para masyayikh di pesantren. Ya masih tetap metodologinya masih metodologi yang lama yang dulu, dan itu memang di Pacul Khoang itu unik. Saya tak cerita sedikit tentang Pacul Khoang. Monggo. Di sana itu ada sekolah non reguler, itu pendidikan formal kita. Non reguler, jadi kita sekolah itu hanya 1 jam. Itu matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu aja. Itu 1 jam penuh. Jadi 1 jam itu kita diajarkan matematika. Ada 1 tahun berapa kalau tidak salah itu di periode bawah saya. Itu yang paling mengagetkan. Ternyata nilai tertinggi di Jombang itu santri Pacul Khoang yang non reguler itu. Luar biasa ya Pak ya. Orang bikin kaget. Ini anak-anak pesantren ini kok bisa jadi dapat nilai tertinggi di itu UNAS padahal. Itu faktor apa kira-kira? Faktor tawaduk ke kiai kah atau memang banyak sangat serius belajar? Ya, banyak ajaran-ajaran yang kelihatannya sederhana di pesantren itu, padahal itu yang membuat kita ini mudah menerima pelajaran. Kayak kita diwajibkan diharuskan mandi di pagi hari itu, malam jam 3, setengah 3 dini itu hari ya sebelum subuh. Iya. Kalau saya ingat di Mojokerto itu mandinya, saya masih di Mojogeneng itu. Di Mojokerto itu mandinya tidak di kamar mandi, tapi di sungai. Itu pasti kita kebiuran gitu. Dingin Pak. Nah ini kalau kata orang-orang yang paham kaitannya dengan ilmu-ilmu kedokteran itu kan katanya ini saraf-saraf di otak ini akan terbuka ketika jam 3 malam itu kita guyur. Jadi itu asik. Nah, mungkin ya belajarnya biasa-biasa sama aja, tapi berkah-berkah ini. Ajaran-ajaran yang kemudian menjadi tradisi-tradisi para kiai-kiai masyayikh kita dulu itu ternyata juga mendorong
kita untuk mudah. Itu tetap dipraktekkan nggak Pak sampai sekarang mandi dini hari? Alhamdulillah ya, kadang-kadang dipraktekkan, kadang-kadang ya Perlu dicontoh ini kayaknya buat teman-teman, apalagi yang masih sekolah mungkin ya, biar otaknya encer, mandi sebelum subuh. Tapi memang saya kayaknya juga pernah baca literasi tentang itu sih. Gitu. Ada beberapa pesantren yang mewajibkan. Anak saya ini yang kecil juga di pesantren sama, jam 3 katanya, malah jam 2 sudah antri ya. Iya, soalnya mungkin karena banyak sekali santri dan harus misalnya harus melakukan sholat atau ibadah, sholat tahajud, sholat subuh, habis itu ngaji, jadi terus habis itu sekolah kan, jadi mereka mandinya jam 2 udah mulai antri gitu. Tapi kalau kita sih Pak, jam 2 enak-enaknya tidur. Jadi memang pesantren ini harus terus dijaga kelestariannya. Iya, tradisinya, kulturnya itu ya. Harus terus dijaga. Iya. Dan kita ngomongin soal PKB yang kemarin juga kita membantu untuk pengesahan UU pesantren. Itu salah satunya mungkin karena basic dari teman-teman di PKB itu kan kebanyakan santri juga. Jadi sebisa mungkin kan kita bisa bermanfaat untuk pesantren, terutama untuk NU. Begitu ya Pak ya? Yeah. Terus menurut Bapak disahkannya UU pesantren dengan kondisi pesantren saat ini tuh apa manfaat atau impact-nya udah terasa seperti apa? Ya, kami sebenarnya sangat mengapresiasi langkah-langkah Ketua Umum DPP PKB, Gus Muhaimin, teman-teman yang senior-senior saya yang ada di DPR RI dengan langkah-langkah terus mendorong bahkan mendukung sampai pada disahkannya Undang-Undang Pesantren ini. Karena ini bagian dari pengakuan negara terhadap eksistensi pesantren satu. Yang kedua, akhirnya ini undang-undang ini juga akan banyak menginspirasi daerah-daerah untuk kemudian menerapkan beberapa aturan-aturan yang menjadi turunan daripada undang-undang ini disesuaikan dengan kondisi lokal di daerah masing-masing. Jauh sebelum undang-undang ini disahkan, undang-undang pesantren ini diperjuangkan oleh teman-teman fraksi PKB yang ada di DPR RI. Di Gresik sendiri sudah punya perda namanya Perda Madrasah Diniyah Takmiliyah. Ini ada peraturan daerah yang mengatur kaitannya dengan penyelenggaraan pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah. Itu sebelum ada undang-undang pesantren. Kita mengapresiasi penyelenggaraan yang ini bagian dari giroh yang sangat luar biasa dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat kita. Tapi pemerintah tidak hadir di sana. Tapi dengan undang-undang ini ada konsekuensi pemerintah untuk terus memperhatikan bagaimana sarana prasarana penyelenggaraan pendidikan diniyah ini, bagaimana pondok pesantren dan seterusnya. Lah lahirnya undang-undang ini. Yang pertama, kami di daerah bersyukur, terima kasih kepada teman-teman yang ada di DPR RI, Ketua Umum utamanya Gus Muhaimin yang terus menginspirasi lahirnya undang-undang ini, terus mendorong lahirnya undang-undang ini. Yang kemudian ini berdampak pada kami yang ada di daerah untuk bersemangat lagi untuk memperhatikan bahwa ada unit pendidikan yang selama ini tidak terlalu diperhatikan oleh pemerintah, itu bisa tumbuh dan berkembang dan melahirkan beberapa tokoh-tokoh yang sangat baik ya di era kepemimpinannya. Di Gresik kita punya Yeroba, orang pesantren dari kecil di pesantren, kemudian salah satu pengasuh di pesantren juga di Gresik. Jadi bupati 2 periode, kami sangat terasa sekali bagaimana peran beliau memerankan santri, menata birokrasi. Bagaimana kemudian membuat pemerintah ini dekat dengan tak berbatas sama sekali dengan masyarakatnya. Itu diperankan dengan baik oleh seorang santri Yerobah waktu itu. Dan mudah-mudahan undang-undang ini dalam waktu dekat kita juga akan melakukan penyempurnaan dari perda yang ada, yang sudah ada di Kabupaten Gresik utamanya di daerah saya. Atau kita mau bikin perda baru yang langsung menjadi turunan daripada undang-undang pesantren ini, nanti kita akan kaji dalam tahun ini sudah kita mulai anggarkan untuk melakukan kajian kaitannya dengan potensi terbitnya undang-undang yang menjadi turunan daripada undang-undang pesantren ini. Iya, dan mungkin ini ya
UU pesantren itu mungkin banyak orang di luar sana, masyarakat kita mungkin teman-teman yang belum tahu apa ya UU pesantren itu seperti apa, dan di balik apa ya pengusahaan PKB untuk itu mungkin banyak yang belum tahu gitu. Jadi kita pun sangat memperhatikan NU, kita pun sangat memperhatikan PKB. Sangat memperhatikan pesantren gitu. Bagaimana santri, bagaimana pesantren gitu ya Pak ya. Dan itu mungkin yang orang di luar sana belum tahu gitu. Gitu ya Pak ya. Yeah. Jadi mungkin yang tahu hanya sekedar dari lingkungan kita atau pesantren yang mungkin apa ya dekat mungkin dengan kiai-kiai dari PKB, tapi mungkin di luar sana banyak pesantren-pesantren atau teman-teman yang lain, ustadz yang lain yang belum tahu tentang UU pesantren ini, disahkannya UU pesantren ini gitu. Isi yang terpenting dari UU pesantren ini tuh apa Pak? Ya diantaranya kan nanti ada konsekuensi bagaimana kemudian pemerintah mengharmonisasi antara penyelenggaraan pendidikan di pesantren dengan pendidikan yang ada di luar pesantren. Kalau salah satu yang saya baca kan ada kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah, diantaranya ada alokasi anggaran utamanya itu, kemudian pengakuan terhadap status lulusan itu yang mungkin ini sangat kan, penting ya. Jadi ada kalau di luaran mungkin bilangnya ijazah, di kita di pesantren ini biasanya kita sebut dengan syahadah lah. Iya. Ada syahadah yang dikeluarkan oleh pesantren. Bagaimana kemudian ekstensi pendidikan yang dulu disebut non formal oleh orang-orang di luar pesantren itu kemudian ekstensinya bisa diakui atas lahirnya undang-undang ini. Iya. Bagaimana alumni Langitan, bagaimana alumni Pacul Gowang, alumni Lirboyo, alumni Ploso yang hanya sekedar memiliki syahadah, tapi lahirnya undang-undang ini kemudian syahadah itu menjadi sangat berarti karena ekstensinya diakui oleh negara, oleh pemerintah dengan lahirnya undang-undang. Itulah yang paling saya kira patut disyukuri betul atas inisiatif yang dilakukan oleh Ketua Umum terhadap lahirnya undang-undang ini. Saya juga mengikuti beberapa kali pertemuan resesnya Pak Jazilul Fawaid, kebetulan Dapil Gresik Lamongan, yang kemudian materinya ya tentang sosialisasi UU pesantren ya. Dan mungkin belum banyak orang yang tahu gitu ya. Ya itu bagian bagian dari ikhlasnya para kiai-kiai kita. Iya. Ikhlasnya para kiai-kiai kita, meskipun sudah banyak sekali melahirkan para tokoh-tokoh besar di Indonesia ini, ada Mbah Wahab, ada Mbah Bisri, terakhir kemudian ada Gus Dur yang sampai kemudian jadi presiden di Indonesia ini kan tidak banyak tahu bahwa kalau bahasa Jawa gulawentah ya, yang menggulawentah beliau-beliau ini kan pesantren dan produk-produk pesantren, termasuk Ketua Umum kita di samping putranya Kiai juga pesantren juga kan. Akhirnya melahirkan arti apa ya, ada kebijaksanaan, ada kearifan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang memang lahir dari pesantren ini, yang itu menginspirasi tokoh yang lain. Iya, benar. Tapi kemudian saking ikhlasnya para kiai itu kan pesantrennya tidak mau juga disorot. Ya ini kan hari ini kan kita diuntungkan saja oleh media sosial ini. Benar. Karena dari dulu jangankan TV ya, NU sebelum lahirnya PKB, yang kemudian NU ini secara organisasi, secara struktural itu membentuk atau membidani lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa. Kita ini di era-era Orde Baru TV, apalagi TV, radio 1, 2, 3 yang kita punya. Jadi informasi tentang komunitas kita, pesantren dan Nahdlatul Ulama ini tidak terlalu banyak diekspos. Tapi hari ini kan teman-teman muda kita hari ini dia sudah luar biasa. Lahirnya Gus Baha ini kan karena Mensos, lahirnya Gus Kausar, kemudian ada beberapa kiai-kiai muda yang kemudian bisa eksis dan akhirnya diakui, orang pesantren itu ternyata luar biasa. Padahal dari dulu udah seperti itu, cuma dulu seperti itu. Demam panggung, demam kamera. Ya, hari ini diuntungkan oleh masifnya media-media sosial ini, ada media elektronik,
yang kemudian membantu kita pesantren, orang-orang pesantren itu bisa sedikit dieksploitasi pesantren. Iya. Terus kalau kita flashback ke belakang itu kan memang para ulama-ulama yang luar biasa gitu. Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang akhirnya melahirkan jihad resolusi jihad untuk kemerdekaan. Apalagi kita ini lagi Agustusan ya, kita tentu ingin refleksi kemerdekaan. Dengan fatwa beliau akhirnya banyak santri yang akhirnya termotivasi untuk melawan kolonialisme ya Pak ya. Itu kan sangat luar biasa sekali. Dan sayangnya memang baru 22 Oktober 2015 ya baru ada pengakuan dari negara. Baru pemerintah mengakui bahwa nasionalisme santri itu sangat luar biasa gitu. Jadi sebenarnya itu kan udah lama sekali masa kolonial, tapi alhamdulillah kita bersyukur akhirnya ada yang namanya Hari Santri Nasional ya Pak ya. Ya itu bagian dari sebenarnya kalau dibilang terlambat lah. Iya sangat terlambat ya. Sangat terlambat karena kita tahu ya sejarah ini 30 atau 40 tahun sebelum Indonesia merdeka itu para masyayikh, para tokoh-tokoh besar kita itu sudah mendiskusikan bagaimana kemudian ada sikap nasionalisme yang sudah ditanamkan pada jiwa santri-santri itu jauh 30 sampai 40 tahun sebelum Indonesia merdeka. Itu sudah ada diskusi bagaimana kemudian kita menyikapi bagaimana kemudian para kiai ini menanamkan jiwa nasionalisme pada diri masing-masing santri itu. Jadi ketika lahirnya kemudian Hadratus Syekh mengeluarkan resolusi jihad, ya tidak heran kalau kemudian Surabaya ini kemudian tumplek para santri dari seluruh penjuru. Iya. Tidak hanya dari Surabaya, tentunya dari Madura, Gresik, Tapal Kuda, dari Jombang, dari mana-mana semuanya, dari Ponorogo, semua datang ke Surabaya dalam rangka ingin juga berkontribusi menjaga kemerdekaan Indonesia yang baru beberapa hari diraih itu. Atas apa ya? Atas resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Mbah Hasyim, oleh Hadratus Syekh. Dan kalau kemudian eksistensi santri itu baru kemudian ditandai tanggal 22 Oktober 2015 sebagai hari santri. Iya. Ya terlambat, tapi minimal sudah ada lah. Terlambat lah. Ya. Meskipun para kiai dan santri tidak terlalu mengharap lah soal pengakuan seperti itu, karena memang para ulama kan resolusi jihad ini bagian dari kalimatillah itu. Jadi benar. Sulit untuk diukur oleh hanya sekedar pengakuan. Tapi ini baik bagi pemerintah Indonesia dalam rangka memberikan ruang, memberikan pengakuan, mengapresiasi atas jerih payah para ulama, para santri yang ketika itu memang sangat luar biasa dalam tidak hanya menjaga kemerdekaan yang baru diraih, tetapi Mbah Hadratus Syekh Hasyim dan beberapa tokoh yang lain ini kan sudah menjadi tokoh pergerakan kemerdekaan. Tidak hanya menjaga kemerdekaannya, tapi menjadi bagian dari pahlawan pergerakan kemerdekaan kita. Jauh sebelum itu sudah mendiskusikan banyak hal. Iya, dan ini sejarah yang tidak boleh kita lupakan ya. Gitu, ini bagian sejarah karena di literasi buku sejarah pun sepertinya kalau ngomongin soal nasionalisme, terus santri, kebangsaan dan lain-lain tuh masih kurang gitu ya Pak ya. Semoga nanti kedepannya dari akademisi yang dari pesantren tetap bisa melestarikan sejarah ini tetap bisa diketahui, di anak turunkan mungkin ya ke cucu-cucu untuk generasi kita kedepannya seperti itu. Karena kita nggak boleh lepas dari yang namanya sejarah. Itu kan sebagai bagian dari identitas kita sebagai orang Indonesia ya. Terus kalau bagaimana nantinya PKB tetap terus bisa membawa marwah NU, nggak hanya ngomongin soal pesantren Pak gitu. Mungkin banyak yang di luar sana yang belum tahu mungkin ya bahwa kita tuh sangat
memperhatikan NU, kesejahteraan NU, dan tentunya santri-santri mungkin yang ada di pesantren gitu. Kalau saya sederhana, Mbak, PKB ini lahir tidak hanya sekedar kultur yang melahirkan. Jadi PKB ini tidak bisa disamakan dengan partai-partai lain yang meskipun memiliki irisan yang sama ya dengan PKB. Irisan yang sama itu ada komunitas NU di dalamnya. Iya, benar. Tapi PKB ini jadi berbeda dengan partai-partai yang punya irisan yang sama di Nahdlatul Ulama. Itu bedanya karena lahirnya PKB ini tidak hanya sekedar dilahirkan oleh kultur orang-orang yang memang memiliki kultur NU kemudian berkelompok kemudian mendirikan partai, tidak. Tapi ini langsung difasilitasi oleh struktur NU resmi, bagaimana PBNU membentuk DPP. Kemudian melahirkan Gus Dur sebagai ketua Dan Suro, Pak Matori Abdul Jalil di PKB pertama itu. Kemudian seterusnya di daerah DPW, PWNU memfasilitasi terbentuknya DPW. PCNU memfasilitasi terbentuknya DPC PKB. MWC, dan itu terus diinstruksi itu terus sampai ke ranting. Ranting NU memfasilitasi terbentuknya ranting PKB. Lawang ini partai yang didirikan secara resmi. Tidak hanya kultur ngomong, struktur. Maka slogan yang sering sekali disampaikan oleh ketua umum, sering sekali disampaikan oleh ketua DPW Gus Halim, bahwa PKB terhadap NU itu kewajiban, NU terhadap PKB terhadap NU ini kewajiban, NU terhadap PKB ini apa itu istilahnya itu? Perkhidmatan kita ini tidak lagi khidmat PKB terhadap NU ini iya. tidak bisa dipertanyakan kembali, lahirnya kita ini anak ke bapak ya. Iya, dan seperti itu. Bisa dilihat lah, bisa dicek lah. Jadi aktivis politisi yang ada di PKB ini enggak ada yang enggak jadi pengurus NU. Mayoritas ya gitu. Tapi saya jadi sebelum jadi ketua DPC ini saya ketua PAC PKB di kecamatan saya. Sama saya juga ketua Angsor. Sekian periode, kemudian saya juga pengurus Angsor cabang Gresik. Jadi sama aja, semuanya berkhidmat. Artinya memang lahirnya PKB ini seutuhnya memang untuk kemajuan dan kejayaan perjuangan Nahdlatul Ulama. Jadi tidak usah kita, apalagi ini ajaran yang positif ini menurut saya dari ketua umum dan ketua DPW PKB, sudah jangan tanya lagi mau dibantu atau tidak oleh NU, tapi yang penting pokoknya khidmat saja. Artinya khidmat tanpa syarat ini kan luar biasa. Kita mau didukung atau tidak kan kewajiban kita ini berkhidmat terhadap NU. Kewajiban anak ke bapak kayak gitu bahasanya. Dan banyak mungkin di luar sana yang berpendapat bahwa ya udah kamu NU aja, tapi udah jangan ikut-ikut politik gitu. Menurut Bapak setuju nggak sih Pak pendapat seperti itu gitu? Wah, dan itu salah satu istilahnya ini pembohongan publik kalau saya ngomong begitu. NU saja, jangan ikut-ikutan politik. Justru yang ideal hari ini itu politisi yang tipikal seperti politisinya PKB. Coba kalau kita kan sering ngaji nih, ideal bagi negara Indonesia. Kalau kita tahu ya, di dalam banyak kitab lah, salah satunya Ahkamus Sultaniyah itu mengatakan mengkategorikan negara itu kan ada 3. Di banyak kitab itu sampaikan. Ada Darul Islam, ada Darul Harbi. Darul Islam itu otomatis lah totalitas. Di dalamnya memang semua syariat menggunakan semua hukum-hukum negaranya menggunakan syariat Islam. Ada Darul Harbi, ini negara perang, Zionis lah katakan seperti Israel dan seterusnya. Timur Tengah ya. Itu di Israel itu kita sebut sebagai Darul Harbi. Yang tengah ini ada istilah Darul Sulhi, negara damai. Negara damai itu apa ya? Negara di mana umat Islam itu bisa melaksanakan seluruh syariat agama Islam dengan baik, nyaman, tidak terganggu. Bahkan di Indonesia banyak difasilitasi. Iya, benar-benar. Nah, kalau seperti itu kondisi negaranya, kalau Indonesia ini memang bukan lagi negara agama, juga bukan negara sekuler kan, yang kemudian di dalam kitab disebut sebagai Darul Sulhi itu negara damai, yang dimana semuanya hidup berdampingan dengan aman itu, maka politisi yang pas di negeri ini ya politisinya PKB. Makanya Bapak ini ya berjuang lewat PKB ya.
Ya Salah pasti, satunya. pasti. Seandainya saya ditawari tidak partainya tidak PKB juga belum tentu saya jadi politisi juga. Jadi DPR belum tahu ya 3 periode loh. Tapi saya juga akan tetap berjuang di sudut yang lain. Tapi karena memang lahirnya PKB ini kemudian menginspirasi banyak santri, banyak anak-anak muda NU yang memang harus ikut Aktif, mewarnai. Karena memang nanti ketika ini bagian dari thoriqah lah, bagian dari cara jalan kita untuk bisa memberikan kontribusi positif baik bagi bangsa dan Nahdlatul Ulama, ya diantaranya adalah thoriqahnya adalah PKB ini. Dan ideal kan, karena Darussul Indonesia ini hidup berdampingan, di mana kemudian watak-watak politisi PKB itu memiliki ciri khas dua itu. Bagaimana terjaga nasionalismenya, itu sudah diajarkan sejak ada di pesantren. Hubul waton itu bukan sebagai ikhtilaf lah. Artinya beberapa ulama mengatakan itu bukan hadis, dan memang masyhur lah itu. Yang paling masyhur memang mengatakan bahwa hubul waton minal iman itu bukan hadis. Oke, bukan hadis ini. Tapi kalimat maqalah ini juga tidak jauh beda dengan hadis-hadis Rasulullah, ajaran tentang nasionalisme, ajaran tentang kebanggaan terhadap kebangsaan kita dan seterusnya. Lah yang punya watak itu siapa? Ya PKB lah. Coba yang dicerminkan dalam setiap pidatonya, dalam setiap pengambilan kebijakannya, apa yang mau diperjuangkan oleh ketua umum ini, oleh Gus Muhaimin Iskandar, itu cerminan bagaimana ajaran hubul waton minal iman. Oke, ini makalah saja, tidak usah disebut hadis, tapi irisannya sama. Rasulullah juga mengajarkan hal yang sama. Ketika Rasulullah itu masuk kota Madinah, melihat pepohonan di kota Madinah, Rasulullah mempercepat lari. Kalau dia lagi naik lagi nunggang unta, itu mempercepat laju tunggangannya. Kalau beliau lagi berjalan kaki, mempercepat jalannya agar dia cepat sampai ke kota Madinah. Itu mengajarkan pada kita bagaimana kecintaan kita terhadap negara, terhadap bangsa. Dan yang begitu-begitu kan wataknya santri. Iya. Ajaran nasionalisme itu nasionalisme dan religius. Jadi dua paket ya komplit ya untuk nanti kesejahteraan Indonesia, insya Allah ya Pak ya. Bukan karena saya ketua DPC, tapi saya mau meyakinkan juga kepada teman-teman muda NU ini, kalau mau berjuang di partai, pilih PKB, masuk PKB. Karena dua hal kebutuhan untuk menjaga eksistensi NKRI ini itu ada di politisinya PKB. Bagaimana nasionalismenya itu tetap tumbuh dan agamanya mendampingi. Ya, sangat luar biasa sekali ya. Yang tidak bisa dipisahkan antara nasionalisme dengan jiwa kebangsaannya, dengan kemudian bagaimana ditopang oleh jiwa keagamaan yang baik. Iya, lebih-lebih kita kan Indonesia tahu sendiri kan mayoritas agamanya apa. Terus kita tahu juga bahwa PKB itu kan sangat nasionalis dan juga rahmatan lil alamin ya. Politik rahmatan lil alamin. Jadi banyak juga dari suku-suku lain dan mungkin agama-agama lain yang juga ikut aktif di PKB gitu. Karena kita tahu bahwa orang-orang pendahulu di PKB itu sangat moderat gitu, sangat toleran. Gus Dur sendiri juga sangat pluralis ya. Pendiri-pendiri NU itu kan nggak ada yang namanya terlalu radikal dan lain sebagainya. Ya, karena itulah karena sudah bersepakat. Iya, rahmatan lil alamin ya gitu. Jadi jangan khawatir kalian suku apa dan apa, pasti kita akan welcome ya. Istilah Jawanya tuh apa ya Pak ya? Monggo atau apa gitu ya. Pokoknya kita tuh dengan senang hati menerima teman-teman atau saudara-saudara lain dari berbagai suku dan ras agama ya. Dan sudah terbuktikan di DPP ada siapa itu? Yang dari Kalimantan, Pak Johan. Iya, Pak Johan itu juga beliau DPR RI. Dan ya sangat luar biasa sekali ke masyarakat program-programnya juga sangat luar biasa sekali dari Pak Johan ya. Dia pendengar inspirasi yang baik gitu. Aspirasi yang baik ya. Jadi ini satu pertanyaan lagi Pak. Harapan Bapak terhadap anak muda saat ini, terlebih mungkin santri ya. Gimana sih mereka seharusnya memaknai atau memaknai kemerdekaan gitu, seperti apa harus dikemas gitu, apalagi sekarang udah masuk ke generasi Z yang lahirnya tahun 2000-an yang mungkin hari-harinya
hari-harinya TikTokan mungkin Pak, seperti apa ya seharusnya anak-anak muda sekarang tetap nggak lupa sejarah, tetap kreatif, tetap oke lah, segala sesuatunya tetap dijalankan secara oke. Seperti apa Pak pesannya Pak? Ya, bagian dari bentuk syukur atas kemerdekaan ini, maka bentuk syukur itu harus kita implementasikan bagian dari ikut berkontribusi untuk menjaga dan berkontribusi untuk ikut membangun negara ini. Saya berharap teman-teman hari ini yang memang lahirnya itu tadi itu di era Generasi digital, Z, iya, era generasi Z, digital. di era digital ini, saya sih tetap berpesan begini, jangan sampai kemudian karena eranya berbeda, kemudian khas kesantriannya luntur. Itu yang pertama. Tradisi santri harus terus dijaga karena ini bagian dari tradisi yang positif untuk bisa berkontribusi membangun negeri ini. Kemudian isi, hari ini eranya era kolaborasi. Benar. Bagaimana kemudian kita ini dituntut untuk bisa memanfaatkan digital dengan nilai positif. Apakah digital itu kita manfaatkan bagian dari rangkaian kita dalam berjuang atau hal lain yang positif itu. Baik itu kemudian berdampak positif bagi dirinya atau berdampak positif pada lingkungan dan orang-orang di sekitar. Saya kira perjuangan hari ini, kalau di era pandemi ini ya bagaimana kemudian anak-anak muda ini ikut berkampanye mensosialisasikan program pemerintah. Bagaimana membudayakan hidup sehat dan seterusnya. Benar. Yang kedua, bagaimana kemudian anak-anak muda yang lahir di era digital ini bisa memanfaatkan digitalisasi ini kemudian untuk mendorong nilai-nilai positif yang itu akan berdampak kepada negara dan bangsa kita, utamanya pada perkembangan dakwah yang itu dilakukan oleh para ulama dan para kiai kita. Ya seperti yang sudah dicontohkan oleh tokoh-tokoh besar kita lah, oleh Gus Dur, hari ini dicontohkan banyak oleh Ketua Umum kita Gus Muhaimin, bagaimana pola-pola perjuangan kita dan seterusnya, bagaimana tata cara kita mengisi kemerdekaan hari ini dan seterusnya. Saya kira referensinya sudah cukup, tinggal bagaimana kita ini mau untuk segera ikut melakukan, ikut berkontribusi dalam rangka ikut menjaga eksistensi negara dan agama kita ini. Iya ya, itu pesan yang luar biasa dan memang eranya kolaborasi. Kalau dulu mungkin eranya kompetisi ya, sekarang kolaborasi, jalan bareng-bareng supaya bisa sukses bareng-bareng gitu ya. Oke Bapak, terima kasih banyak waktunya. Sudah mau diundang ke studio kami. Mungkin besok-besok kita bisa ngobrol yang lain-lain mungkin ya tentang program-program di Gresik mungkin ya. Insyaallah. Kedepannya mudah-mudahan amin ya. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa like, subscribe, komen juga, share juga. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.